Dalam seri ke-157 ini, didukung oleh para pemain Sandy Depok sebagai Kitalat Wajah, Margaret sebagai Dewi Sambi, Sur Tanjung sebagai Kalong Bret, Eli Ermawati sebagai Mesin, Yoko sebagai Empu Renteng, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Perempuan itu memang berani, bahkan boleh dikata kurang ajar. Dia berkacak pinggang di depan Kitalat Wajah. Suara tantangannya terdengar nyaring. Kitalat Wajah sebenarnya tergolong orang yang tidak mudah tersinggung atau marah. Tapi melihat sikap yang dipertontonkan perempuan itu di depan hidungnya, hatinya menjadi berdesir juga. Sementara dalam hatinya berkata bahwa perempuan yang sekarang menantangnya adu ilmu kanuragan tentulah bukan perempuan sembarangan. Kau jangan memaksaku berbuat yang tidak-tidak. Aku adalah seorang laki-laki. Dan seorang laki-laki yang wajar hanya bisa hidup dengan harga dirinya. Kitalat Wajah, kau boleh marah, kau boleh tersinggung. Itu adalah hakmu. Tapi jika engkau ingin membela harga dirimu, kau harus berani bekerja keras. Harus dapat membuktikan di depan kerumunan orang ini bahwa kau memang pantas untuk mempunyai harga diri. Kalau begitu, baiklah. Sekalipun seorang wanita, kau sudah memojokkan aku. Dan aku sekarang tidak mempunyai pilihan lain lagi. Nah, aku sudah siap. Bagus, aku pun sudah siap. Sekarang, marilah kita buktikan siapa di antara kita yang lebih kuat, lebih unggul. Bagus. Gerakanmu cukup lincah, tapi aku baru menggunakan jurus pembukaan. Kau boleh menggunakan jurus-jurus andalanmu. Aku sudah siap. Kitalat Wajah, aku tadi hanya ingin membesarkan hatimu saja. Aku tahu, kau seorang laki-laki berjiwa kecoa. Hatimu perlu dibesarkan, dibombong. Kurang ajar. Baru pertama kali ini aku dihina oleh seorang perempuan di depan umum. Sekarang aku tidak peduli lagi. Aku tidak perlu lagi memandangmu sebagai seorang wanita yang pantas dihormati. Aku akan bertarung habis-habisan. Nah, bersiaplah. Ya! Kitalat Wajah segera menyerbu dengan garang. Jurus-jurusnya yang berbahaya mengalir bagaikan banjir bandang. Kedua belah tangannya berputar, menjotos, menyodok ataupun menyikut secara bergantian. Demikian pula kedua belah kakinya tidak mau ketinggalan, menendang ataupun menyepak dengan sengitnya. Debu musim kemarau mengepul di arena gelanggang pertarungan. 15 jurus segera berlalu, tapi nampaknya Kitalat Wajah belum ada tanda-tanda akan bisa melumpuhkan lawannya. Ia terus memburu perempuan itu semakin gencar. Hatinya menjadi panas dan penasaran. Berulang kali serangannya dapat dipatahkan lawannya. Dan setelah menginjak jurus yang ke-20, nampak perempuan yang menjadi lawannya itu melompat mundur sambil berteriak nyaring. Cukup, Kitalat Wajah. Sekalipun kau kuras seluruh kemampuanmu, kau tidak bakalan bisa melumpuhkan aku. Sekarang gantian giliranku yang akan menyerang. Nah, lihatlah, barangkali kau mengenal jurus apa ini. Oh, Haji Tapak bisa. Rupanya kau pun sudah pernah mendengar jurus maut itu, Kitalat Wajah. Ya, aku pernah mendengarnya. Kalau begitu, tentulah kau yang bernama Dewi Sambi. Iya memang, akulah Dewi Sambi. Sekarang bagaimana, Kitalat Wajah? Apakah kau masih tetap beranggapan bahwa wanita adalah makhluk yang lemah? Kukira kau harus memperbaiki pendapatmu yang keliru itu. Iya betul. Barangkali kau merupakan pengecualian, Dewi Sambi. Jadi bagaimana? Apakah permainan ini akan diteruskan lagi? Apakah kau masih akan tetap mempertahankan harga dirimu sebagai seorang laki-laki? Soal harga diri ini adalah soal lain lagi, Sambi.
Bagaimanapun, aku harus membela harga diriku. Apapun yang akan terjadi, kau boleh merasa lebih unggul dariku, Dewi Sambi. Kau boleh merasa lebih hebat. Tapi kita lihat wajah, bukanlah manusia yang berjiwa kecoa. Bagus. Bagus. Rupanya kau cukup malu untuk mengakui kelemahanmu. Tapi sayang sekali, sikap seperti itu harus kau bayar dengan mahal. Barangkali dengan nyawamu kita lihat wajah. Wanita cantik yang ternyata adalah Dewi Sambi itu menggosok-gosokkan telapak tangannya. Kemudian kedua belah lengannya terentang ke samping. Dia berdiri bagaikan seekor burung elang betina bertengger dengan seram di atas cabang pohon hutan. Dada Kitalat Wajah bergetar juga melihat pemandangan yang terpampang di hadapannya. Demikian juga wajah orang-orang yang menonton di tepi gelanggang menjadi tegang. Dewi Sambi menyeringai kecil. Dari mulutnya seperti terdengar desis seekor ular berbisa. Dan pandangan matanya yang tajam memancarkan kekuatan jahat yang licik. Kitalat Wajah, kalau kau dapat menyelamatkan diri dari gempuran jurus-jurus tapak wisaku ini, aku mengaku kalah. Aku akan berlutut di hadapanmu. Aku akan menyembah telapak kakimu. Dan selanjutnya, kau boleh merasa bangga menjadi seorang pendekar laki-laki yang tangguh. Nah, bersiaplah. Tunggu dulu. Siapa kau? Ayo minggir. Minggirlah. Kalau kau hanya ingin menonton permainan ini, cepat minggir. Berdirilah di tepian gelanggang ini. Dan jadilah penonton yang baik seperti lain-lainnya itu. Terima kasih atas peringatanmu, Dewi Sambi. Tapi aku turun ke tengah-tengah gelanggang ini sama sekali bukan untuk menjadi penonton. Apalagi penonton yang baik. Oh, apa kau ingin turut campur urusan kami? Kakang Talat Wajah adalah sahabat baikku. Begitu. Baiklah, kau turun ke tengah-tengah gelanggang ini. Pasti untuk menunjukkan rasa kesetia kawananmu kepada Kitalat Wajah. Benar, Dewi Sambi. Dan kukira rasa kesetia kawanan itu penting. Iya, memang. Rasa kesetia kawanan itu penting. Kalau begitu, aku pun tidak keberatan menghadapi kalian berdua sekaligus. Tunggu dulu, Dewi Sambi. Sebenarnya ada persoalan apa? Hah? Mengapa kau sampai berbaku hantam dengan Kakang Talat Wajah? Sebenarnya, tidak ada persoalan apa-apa. Aku hanya merasa tidak senang mendengar kesombongan sahabatmu itu. Dia mengatakan bahwa kaum laki-laki adalah kaum yang lebih kuat. Dengan begitu mereka merasa berhak melindungi kaum wanita sebagai kaum yang lebih lemah. Bukankah pendapat ini salah besar? Bukankah ia harus memperbaiki kesalahannya itu? Atika Longbred, jangan kau dengarkan kata-katanya. Dia itulah sebenarnya orang yang paling sombong. Dia merasa dirinya paling hebat. Dia merasa paling sakti. Dia merasa paling unggul. Namun begitu tidak seharusnya dia menghina orang di depan umum. Aku tersinggung. Aku tidak terima. Harga diriku sebagai laki-laki merasa dilecehkan. Sudah. Aku tidak butuh omongan-omongan yang tidak perlu. Aku kenal pendekar-pendekar bermutu rendah seperti kalian ini. Kakang Talat Wajah, agaknya memang betul apa yang kau katakan. Selama ini aku baru kenal namanya saja, Dewi Sambi. Dan baru sekarang aku bertemu dengan orangnya. Tapi aku sungguh-sungguh tidak percaya. Dewi Sambi, seorang pendekar wanita yang terkenal cantik, ternyata sikap dan wataknya sama sekali jauh berbeda dengan kecantikan wajahnya. Kalau saja dia tidak sombong dan brutal, ia bisa menjadi istri seorang kepala desa yang baik. Kurang ajar. Kalian berdua akan segera tahu siapa Dewi Sambi.
menyelamatkan diri. Untung tidak seorang pun melihatku. Mereka semuanya sedang sibuk melihat dua orang yang sedang bertempur itu. Tapi mau kemana aku sekarang? Aduh, perutku rasanya sedikit mual. Kakang Kamandanu, di mana kau sekarang ini, Kakang? Iya, aku harus bersabar. Aku harus tabah dalam menjalankan lakon kehidupan ini. Sudah banyak derita yang menyelimuti kehidupanku akhir-akhir ini. Sudah banyak rasa pahit yang kukecap dengan lidahku. Dan semuanya bisa aku halau pergi. Aku harus tetap tegar. Aku sudah menyeberang sampai di tengah-tengah. Dan aku harus dapat mencapai tepi seberang. Mungkin sudah banyak dosa aku lakukan. Karena itu, aku harus mengalami semua ini. Tapi bayi yang ada di dalam kandunganku ini tidak boleh menderita akibat dosa-dosaku. Dia masih suci. Dia tidak ikut berbuat dosa. Karena itu, dia harus diselamatkan. Sampai di mana sekarang aku ini? Sepi sekali tempat ini. Aku melihat ada sebuah bangunan di sebelah sana. Baiklah, aku akan berteduh dan beristirahat di bangunan itu. Mudah-mudahan saja tempatnya aman. Sementara itu, pertarungan antara Dewi Sambi melawan Ki Talatwaja yang dibantu oleh salah seorang temannya yang bernama Kalongbret masih terus berlangsung. Orang-orang yang berkerumun di lapangan pasar Singasari kelihatan lebih banyak, tapi tak seorang pun di antara mereka berani mengeluarkan sepatah kata pun. Mereka semua benar-benar menjadi penonton yang baik. Dan di hati kecil mereka mengagumi tingkat kepandaian yang dimiliki oleh Dewi Sambi. Perempuan pendekar itu bergerak dengan lincah sekali. Suatu ketika dia mendapat kesempatan yang sangat baik. Baru saja dia menepiskan serangan Kalongbret yang datang menggebuk. Dan pada saat berikutnya dia melihat kelengahan Ki Talatwaja. Dewi Sambi berkelit ringan. Tulang sikunya dipergunakan untuk menangkis jotosan Ki Talatwaja. Sementara telapak tangan kanannya bersiap-siap menghantam rusuk lawannya. Kakang Talatwaja. Kakang Talatwaja. Kakang. Kakang. Kau kena, Kakang. Mukamu pucat sekali. Aku lengah, adik Kalongbret. Perempuan itu berhasil mencuri kelengahanku. Ayo, Kalongbret. Kenapa kau berhenti? Kalau kau tidak segera memperbaiki sikapmu, maka nasibmu kemungkinan besar lebih buruk dari Ki Talatwaja. Kurang ajar. Perempuan setan. Kau mau pamer kepandaian. Tapi jangan kau kira aku akan menjadi gentar. Tidak. Sedikit pun tidak. Sekalipun aji pukulan tapak wisamu mampu meruntuhkan gundukan Bukit Karang, Kalongbret tak akan mundur barang setapak. Kau sudah mencederai harga diri kami.
Kau sudah menikam kehormatan kami sebagai seorang pendekar laki-laki. Kalong Brett. Kalong Brett. Kukira apa yang kau miliki tidak lebih dari apa yang dimiliki temanmu itu. Ayo, ayo majulah segera. Mumpung Dewi Sambi masih berdiri di sini dengan aji tapak pisahnya. Kau akan segera tahu betapa tajamnya mata pedangku, Dewi Sambi. Tunggu dulu. Siapa kau? Hah? Minggirlah cepat. Jangan turut campur urusan kami. Tunggu, sabar dulu. Semula memang aku berniat menjadi penonton saja. Aku berdiri menonton di tengah-tengah kerumunan orang-orang itu. Menarik juga permainan yang baru saja kulihat tadi. Kalian bertempur luar biasa. Tapi memang agaknya Dewi Sambi mempunyai kelebihan beberapa tingkat di atas kalian. Berdebah. Aku tidak akan menyerah. Bagaimanapun juga, aku harus bisa melintir batang leher perempuan setan itu. Minggirlah. Kau mau minggir atau tidak? Orang ini agaknya berhati panasan, Kakang Renteng. Agaknya memang begitu, Sambi. Jadi kalian berdua berteman rupanya. Ya. Benar, Kalong Bret. Dewi Sambi ini adalah teman baikku. Tapi kau tidak perlu khawatir. Kami tidak biasa berkelahi dengan keroyokan. Apakah kau berminat menjajal ilmu pedang orang ini, Kakang? Iya. Kau sebaiknya istirahat dulu, Sambi. Keringkan dulu keringatmu di pinggir sana. Soal Kalong Bret, serahkan saja padaku. Kalau begitu, baiklah, Kakang. Nah, kau dengar sendiri, Kalong Bret. Agaknya nasibmu lebih mujur dari Kitalat Suwaja. Kau mendapat kehormatan untuk bermain-main sebentar dengan sahabatku, Kakang Renteng. Nah, Kalong Bret, ayolah kita bermain-main sebentar. Cabutlah pedangmu. Dan marilah kita mulai. Kalong Bret, nampaknya kau sangat membanggakan ilmu pedangmu, Kalong Bret. Jangan banyak bicara. Cabutlah pedangmu. Aku tidak membutuhkan pedang. Kau terlalu sombong.